Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, nomor BP 201051119 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Di sini saya akan mempresentasikan cara memasukkan data atau mengolah data di Stata. Yang saya gunakan ini Stata versi 17. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama itu cara untuk mendamikan data, yang kedua itu model LPM, yang ketiga model logit, dan yang terakhir itu ada model probit. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasinya. Yang pertama itu kita impor dulu data dari Excel. Yang mana caranya itu mengambil file, import, dan klik icon Excel spreadsheet. Nah, langsung kita browse. Di sini sudah langsung menuju ke data yang akan saya gunakan, itu data indeks pembangunan manusia di tahun 2020. Kita centang import first row as variable names untuk menyederhanakan angkanya. Nah, ini sudah masuk, dapat kita lihat di sini sudah tertera beberapa variabelnya. Di sini variabel X, variabel Y itu adalah indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel X-nya itu adalah pendidikan, angka harapan hidup, dan angka melek huruf. Baiklah, selanjutnya kita deskripsikan dulu data yang sudah kita masukkan ini. Gunanya yaitu untuk mengetahui jenis data, variabel nama, dan variabel label, serta format yang akan kita olah. Caranya itu dengan mengetik komen describe atau juga bisa dash. Enter. Nah, di sini kita dapat melihat variabel name, variabel storage type, display format, value, label, dan variabel label. Di sini telah terlihat yang ada di sini beberapa variabelnya. Selanjutnya kita sum untuk mengetahui berapa jumlah observasi mean atau nilai tengah, nilai max, dan nilai minimumnya. Dengan cara mengetik sum pada komen. Di sini keluarlah beberapa yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada mean, data minimal, dan data maksimal. Nah, langsung saja untuk mengubah data variabel Y menjadi variabel dummy, kita bisa melakukannya yaitu dengan melihat dulu nilai minimal dan nilai maksimalnya. Nilai minimal di sini itu adalah 60,44, sedangkan maksimalnya itu 80,77. Lalu kita perkirakan datanya, berarti pertengahannya itu sekitar 71,50-an. Di sini kita buka do file dulu untuk mempermudah dalam mengetik komen-komen yang akan kita gunakan. Baiklah, di sini selanjutnya kita masuk kepada cara untuk mengubah data variabel Y. Itu tadi kita akan ubah itu adalah indeks pembangunan manusia, yaitu dengan cara komen recode. Recode indeks pembangunan manusia, angka yang kita perkirakan tadi seperti yang saya sebutkan itu minimalnya itu 60 sampai 60,44 sampai 71,50 itu adalah data nol.
dan 71,51 sampai dengan maksimalnya itu 80,77. Ini itu kita ubah menjadi 1 dan kita generate atau ubah membentuk file yang baru dengan nama dummy IPM atau data dummy dari indeks pembangunan manusia. Langsung saja kita enter. Nah, di sini sudah tertera keterangannya bahwasanya telah diubah dan di sini juga variabelnya juga sudah bertambah dengan variabel dummy. Dan kita bisa melihatnya itu tidak hanya di sini, juga bisa melihat di bagian data editor. Kita lihat di sini terdapat variabel yang sudah kita buat tadi, itu di mana variabel 1 dan 0 tadinya sebagai dummy dari indeks pembangunan manusia. Nah, selanjutnya kita akan mengetik komennya itu zoom kembali untuk melihat kembali perubahan yang terjadi pada data yang kita olah. Nah, di sini sudah bertambah, kita bisa lihat variabel dummy-nya itu IPM seperti yang kita buat sebelumnya. Komen selanjutnya untuk mengetahui suatu komposisi nilai dari nilai dummy. Dengan komen itu inspect dari variabel dummy. Enter. Nah, di sini kita juga bisa lihat beberapa data yang setelah disajikan dengan total missing-nya itu adalah 0 dan total dari seluruh data itu ada 34. Selanjutnya kita lihat bentuk histogram dari variabel dummy indeks pembangunan manusia. Nah, inilah bentuk dari histogramnya yang telah kita bentuk tadi dari data-data yang telah kita masukkan. Nah, untuk membuat lebih mudahnya dalam simulasi model logit, kita dapat membuat variabel baru dengan komen yaitu ID awal. Generate itu dan ID awal. Nah, di sini sudah ada bentuk dari variabel ID awalnya. Selanjutnya, masuk kita kepada model LPM. Nah, komen pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan meregresi dari setiap variabel, mulai dari variabel Y dan variabel X-nya. Langsung saja kita ambil dari do file. Nah, di sini kita dapatkan regresi dari variabel yang telah kita masukkan, di mana di sini kita melihat probabilitas dari setiap variabel yang mempengaruhi variabel Y, yaitu dari variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Di sini dapat kita lihat yang kriterianya data yang lebih dari 0,05 itu berarti tidak signifikan terhadap variabel Y, sedangkan data yang kecil dari 0,05 berarti berpengaruh signifikan bagi variabel Y atau di sini indeks pembangunan manusia. Di mana di sini kita dapat lihat bahwa hanya variabel AMH yang tidak signifikan. Artinya setiap pertambahan angka melek huruf di suatu negara atau di negara Indonesia sendiri itu tidak mempengaruhi atau tidak terlalu berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel pendidikan dan angka harapan hidup itu sangat berpengaruh. Yaitu dilihat dari signifikannya data yang telah kita sajikan di bawah ini. Misalnya kita membuat komen predict LMP in LFHT ini untuk mendapatkan nilai estimasi dari variabel dummy. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dulu kepada predict RPLM.
untuk melihat nilai error dari nilai estimasi. Nah, untuk melihatnya kita dapat melihatnya di sini. Nah, dapat kita lihat di sini adalah nilai dari nilai estimasi variabel dummy, dan ini adalah nilai error dari variabel dummy. Selanjutnya kita masukkan komen list variabel dummy dan variabel yang baru kita masukkan tadi, atau variabel error dan estimasinya. Nah, di sini kita dapat melihat ada beberapa nilai yang nilai estimasinya yang kita peroleh itu lebih dari 1. Padahal data sebenarnya data kita hanya berada di antara 0 dan 1. Sedangkan di sini terdapat data yang lebih dari 1. Dapat kita lihat di sini 1,06 dan 1,3. Selanjutnya kita akan komen list lagi dengan komen yang berbeda, yaitu list dummy IPM pendidikan dimulai dari data yang 11. Nah, di mana dari nilai variabel tersebut kita memasukkan ke dalam model LPM yang telah kita dapatkan koefisiennya dari hasil estimasi yang telah kita lakukan. Nah, inilah yang merupakan permasalahan yang ada atau kelemahan dari model LPM. Selanjutnya kita langsung saja kepada komen terakhir pada model LPM, yaitu kita akan melihat kurva atau komennya itu scatter. Nah, inilah bentuk dari kurva scatter indeks pembangunan manusia pada model LPM. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada model logit. Komen pertama yaitu logit dummy IPM pendidikan dan AHH dan AMH, logit variabel Y dan variabel X-nya. Nah, di sini juga kita dapat probabilitas yang sama seperti yang sebelumnya. Di sini yang signifikan itu hanya 2. Yang signifikan itu ada 2. Yang pertama pendidikan dan angka harapan hidup. Sedangkan yang tidak signifikan hanya 1, yaitu angka melek huruf. Nah, selanjutnya kita predik lagi seperti sebelumnya, predik logit inval untuk mendapatkan nilai probabilitas dari variabel dummy estimasi. Selanjutnya kita masukkan komen selanjutnya, yaitu list dummy IPM pendidikan logit inval dan dalam 1. Dengan memasukkan koefisien ini, kita telah memiliki koefisien yang kita akan mendapatkan nilai estimasi dari variabel dummy-nya. Masuklah kita pada komen selanjutnya, yaitu ada logit dummy IPM pendidikan angka harapan hidup dan AMH dengan menambahkan OR di belakangnya. Nah, di sini kita dapat model hasil dari logit dummy IPM dan variabel X-nya. Di sini juga terlihat probabilitas masih sama probabilitasnya, di mana hanya AMH yang tidak signifikan. Kita masuk pada komen selanjutnya, yaitu adjust by angka harapan hidup XP. Nah, di sini kita dapat lihat uraiannya. Misalnya adjust by
angka harapan hidup dari segi probabilitasnya. Nah, ini probability yang didapatkan. Selanjutnya kita akan melihat selanjutnya kita akan melihat efek marginal rata-rata dari setiap variabel perubahan multiplier dengan komen fx. Nah, di sini dapat kita lihat probabilitas hasilnya tetap sama, bahwa yang angka melek huruf yang hanya tidak signifikan. Selebihnya pendidikan dan angka harapan hidup itu signifikan terhadap variabel y. Nah, selanjutnya kita masuk pada komen selanjutnya, yaitu stat GOF. Di sini kita dapat beberapa keterangan, yaitu prop dari 34 data atau data yang kita dapatkan itu persen C30 itu 25,41, yang probabilitas itu 0,7049. Selanjutnya kita akan membuat gen baru untuk melihat kurvanya. Barulah kita melihat dari kurva scatternya. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk kepada model terakhir, yaitu model probit. Sama seperti model logit sebelumnya, kita memasukkan komennya probit. Bedanya adalah di sini menggunakan komen probit, sedangkan sebelumnya itu logit dengan variabel yang sama. Di sini juga kita dapat lihat dari probabilitasnya, di mana hanya angka melek huruf yang tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya kita lakukan predik per 4 untuk melihat nilai mendapatkan nilai probabilitas dummy IPM estimasinya. Nah, nilainya sendiri dapat kita lihat di sini. Nah, ini dia nilainya seperti yang dapat kita lihat pada layar ini. Selanjutnya, kita masuk kepada komen selanjutnya pada model probit, yaitu gen. Itu sama seperti di model logit, itu kita membuat variabel baru untuk melihat bentuk dari kurvanya. Selanjutnya tinggal memasukkan scatter atau kurva scatternya. Nah, inilah bentuk dari kurva scatternya. Baik, mungkin sekian dari penjelasan dan presentasi saya terkait 4 cara dalam mengolah data, di mana yang pertama itu tadi ada perubahan variabel Y, itu IPM tadi menjadi variabel dummy, yaitu dengan variabel 1 dan 0. Selanjutnya itu ada ada LPM, dengan kita lihat tadi LPM dan selanjutnya logit, dan terakhir itu adalah probit, yang mana probabilitas itu sama di setiap modelnya, di mana dapat kita lihat tadi kesimpulannya di setiap model bahwa pada pendidikan dan angka harapan hidup itu signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan angka melek huruf itu tidak signifikan terhadap pembangunan manusia. Artinya setiap peningkatan pendidikan dan angka harapan hidup akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.